Mematuhi kedua orang tua. Hendaknya diajarkan kepadanya agar selalu taat kepada kedua orang tuanya, gurunya, serta yang bertanggung jawab atas pendidikannya. Ajarkan agar dia menghormati mereka serta siapa saja yang lebih tua darinya, baik yang termasuk anggota keluarga ataupun yang bukan. Dan agar dia senantiasa bersikap sopan santun dan tidak bercanda atau bersenda gurau di hadapan mereka. Mengajarinya agar berdisiplin dalam tugas. Apabila telah mencapai usia tamyiz, kira-kira usia 7 tahun, hendaknya tidak dibiarkan meninggalkan taharah dan salat. Juga mulai diperintahkan agar berpuasa beberapa hari di bulan Ramadan. Selain itu, hendaknya dia tidak diberi pakaian yang terbuat dari sutera, tidak mengenakan perhiasan emas. Kemudian, ajarkan kepadanya beberapa hukum syariat yang diperlukannya. Juga hendaknya ditakut-takuti dari perbuatan mencuri dan makan minuman yang haram, berkhianat, berbohong, dan mengucapkan kata-kata keji, serta berbagai kebiasaan buruk yang sering dilakukan anak-anak. Pelatihan jiwa anak secara bertahap. Apabila pertumbuhan anak sejak dini disertai dengan pembiasaan pelbagai adab dan akhlak seperti yang telah diuraikan di atas, nantinya ketika mendekati usia balik, dia sudah cukup siap untuk mengetahui tentang rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik semua itu. Misalnya bahwa makanan itu hanyalah sebagai obat yang dimaksudkan guna memberi kekuatan pada manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan bahwa dunia ini semuanya pada hakikatnya tidak ada, karena ia tidak langgeng. Mengingat bahwa kematian akan memupuskan segala kenikmatan yang ada padanya. Mengingat bahwa ia adalah tempat lintasan sementara, bukannya tempat hunian yang abadi. Sebaliknya, akhiratlah yang merupakan tempat hunian yang abadi, bukannya lintasan sementara. Maut senantiasa menunggu di tiap saat, dan bahwa seorang yang dapat disebut berakal dan piawai adalah yang mengambil bekalnya dari dunia ini untuk akhiratnya, sehingga menjadi semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan makin luas kesempatannya untuk menikmati surga-surganya. Nah, jika pertumbuhan anak itu sehat, maka uraian seperti itu ketika menginjak usia balignya pasti akan sangat berpengaruh, merasuk dan menetap kuat dalam jiwanya, bagaikan ukiran di atas batu cadas. Akan tetapi jika pertumbuhannya tidak demikian, sehingga si anak telah terbiasa menghabiskan waktunya untuk bermain-main, mengucapkan kata-kata kotor, kurang ajar, rakus dalam makanan, bermewah-mewahan dalam pakaian dan dandanan, serta gemar berbangga-bangga, maka sudah pasti hatinya tidak bisa menerima omongan di atas, bagaikan tanah kering tak dapat menempel di dinding yang licin. Jelaslah bahwa awal mula segalanya itu harus benar-benar diperhatikan, sebab seorang anak pada hakikatnya telah tercipta dengan kemauan dan kemampuan untuk menerima kebaikan maupun keburukan. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya cenderung ke arah salah satu dari keduanya, sebagai mana dalam sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih dan suci.
maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Pengaruh penyuluhan dan pendidikan di usia dini. Telah berkata Sahal At-Turturi, ketika berusia 3 tahun, aku selalu bangun di malam hari dan melihat pamanku Muhammad bin Siwar sedang salat. Pada suatu hari dia berkata kepadaku, "Tidakkah engkau mengingat Allah yang telah menciptakanmu?" Maka jawabku, "Bagaimana aku mengingatnya?" Begini katanya, "Setiap kali engkau bersiap-siap untuk tidur di malam hari, katakanlah dalam hatimu sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan lidahmu, Allah bersamaku, Allah sedang melihat ke arahku, Allah menyaksikan segala gerak-gerikku." Aku pun mengucapkan seperti yang diajarkan kepadaku selama beberapa malam. Lalu kuberitahukan hal itu kepadanya, maka dia berkata, "Mulai sekarang katakan seperti ini 7 kali setiap malam." Aku pun melaksanakannya lalu memberitahukan hal itu kepadanya. Katanya lagi, "Ucapkan itu 11 kali setiap malam." Aku pun mengucapkannya dan setiap sedikit demi sedikit aku mulai menikmatinya. Ketika hal itu berlangsung setahun lamanya, pamanku berkata lagi, "Pertahankanlah apa yang telah kuajarkan kepadamu. Teruskan membacanya sampai engkau masuk kubur. Sebab itu akan bermanfaat bagimu di dunia dan di akhirat." Begitulah aku tak pernah meninggalkannya selama beberapa tahun. Aku pun masih merasakan manisnya dalam hatiku. Kemudian di suatu hari pamanku berkata lagi, "Hai Sahal, barang siapa yang Allah bersamanya, melihat ke arahnya dan menyaksikan segala gerak-geriknya, adakah dia berani melakukan maksiat terhadapnya? Awas, jangan sekali-kali engkau bermaksiat." Sejak saat itu, aku banyak menyendiri, beribadah dan bertafakur. Sampai suatu hari keluargaku hendak mengirimku ke sekolah, maka aku katakan kepada mereka, "Aku khawatir konsentrasiku akan terpecah. Karenanya mintakanlah dispensasi untukku, agar aku belajar sebagian waktu, kemudian dibolehkan pulang." Begitulah sejak itu aku pergi ke sekolah. Pertama-tama aku belajar Al-Quran dan berhasil menghafalnya ketika usiaku 6 atau 7 tahun. Makananku hanya roti terbuat dari jawawut. Ketika usiaku 13 tahun, ada masalah penting yang perlu kutanyakan. Maka aku minta keluargaku agar mau mengirimku ke kota Basra untuk menanyakan tentang masalah tersebut. Sesampainya di sana, aku berusaha mendapat jawaban dari para ulama kota itu, tetapi tak seorang pun memuaskan hatiku. Maka aku tinggalkan Basrah menuju kota Abadan untuk menemui seorang ulama yang dikenal sebagai Abu Habib Hamdah bin Abi Abdillah Al-Abadani. Ketika aku bertanya kepadanya tentang masalahku, dia memberiku jawaban yang memuaskan hatiku. Sejak itu aku tinggal bersamanya selama beberapa waktu, mengambil manfaat dari ucapan-ucapannya dan berusaha berperilaku seperti perilakunya. Kemudian aku pulang ke Tustur dan untuk menghemat, aku menyuruh orang membelikan jawawut seharga 1 dirham, menumbuknya, kemudian memasaknya menjadi roti. Itulah makananku untuk berbuka setiap petang, tanpa garam dan tanpa lauk. Dengan begitu aku mencukupkan diriku dengan makanan seharga 1 dirham. Hal ini berlangsung selama 1 tahun. Setelah itu aku mulai mengosongkan perutku sampai malam dan berbuka 1 malam. Setelah itu menambah lagi puasaku menjadi 5, 7, kemudian 25 malam. Begitulah kebiasaanku selama 20 tahun. Kemudian selama beberapa tahun setelah itu, aku mengembara di muka bumi
lalu pulang lagi ke Tustur. Sementara itu aku bangun terpanjang malam sejauh yang dikehendaki oleh Allah. Ahmad si perawi kisah ini melanjutkan, sejak itu aku tak pernah melihatnya merasakan karam sampai wafatnya.